Kembali lagi di Breaking News Vivian, bisa sebelum tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi arus mudik di Cikupa, Tangerang dan juga di Cikatama. Kita akan mengajak Anda bergabung ke Lampung, sudah ada rekan Pujian Syah di sana. Puji, bagaimana kondisi arus mudik di lokasi Anda pada malam ini? Baik Rendra dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa saat ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni, tepatnya di Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, terdapat antrian kendaraan pribadi berupa kendaraan roda 4, mobil, dan bus yang saat ini sedang menunggu untuk masuk ke dalam kapal menuju ke Pelabuhan Merak Banten, di mana pada malam hari ini setelah berbuka puasa atau setelah maghrib, para pemudik mulai memadati Pelabuhan Bakauheni. Mereka didominasi dari kendaraan roda 4 dan bus-bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor itu mereka menyeberang baik dari Pelabuhan Merak Banten yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ataupun sebaliknya, mayoritas sejak pagi hingga sore hari. Hal itu ditempuh oleh para pemudik roda 2 agar mereka dapat tiba di tempat tujuan atau di kampung halamannya masing-masing pada malam hari. Sehingga mereka telah memperkirakan waktu jarak tempuh saat berangkat baik dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, sehingga mereka tiba di tujuan pada malam hari untuk dapat beristirahat. Di mana para pengendara roda 2 ini berangkat dari Pelabuhan Ciwandan Banten dan bersandar di dermaga 4 dan dermaga 6 di Pelabuhan Bakauheni. Kedua dermaga tersebut difokuskan untuk menampung para pemudik roda 2. Saat ini dapat kita lihat Rendra dan pemirsa TV One, terdapat antrian kendaraan roda 2 yang sekitar berjarak 500-an meter untuk masuk ke dalam pelabuhan, ke dalam kapal di dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni. Saat ini saya seorang penumpang yang sedang menunggu di Pelabuhan Bakauheni. Saat ini terdapat salah satu orang penumpang. Dengan siapa, Pak? Dengan Dede, Pak. Dengan Pak Dede. Baik, Pak Dede. Dari mana, Pak? Kami dari Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu. Iya. Tujuannya mau kemana, Pak? Ke Bogor, Pak. Ke Bogor. Iya. Berangkat sejak kapan, Pak, dari Bengkulu? Jam setengah 12 malam, Pak. Kemarin. Iya. Terus? Kebetulan kan di jalan juga sempat mampir dulu ke Terabat ya. Terabat cepat kita beberapa kali istirahat. Terakhir itu di Sewu itu sekitar pukul 8. Ya mungkin karena cukup padat juga ya. Cuman nggak macet sih, cuma cukup padat karena mungkin momen lebaran ya. Jadi mungkin pas sampai sini tadi ada penyetopan untuk registrasi data ya di tengah jalan. Itu aja sih. Pak, di Pringsewu itu kita sempat silaturahmi dengan saudara? Enggak, di situ istirahat, kita sholat, sempat buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, kita makan di sana. Setelah itu lanjut langsung ke sini. Ini di mobil dengan siapa saja, Pak? Dengan tetangga saya, Pak. Bisa dari sebagai saudara ya. Tadi kita mau kemana, Pak, tujuannya, Pak? Ke Bogor, Pak. Ke Bogor. Keluarga saya ada di Bogor. Saya di Bogor, cuma saya dinasnya di sana, di Bengkulu. Iya. Ini kita mudik setiap setahun sekali atau? Enggak. Kita biasanya naik pesawat, Pak. Kebetulan lagi pengen jauh darat aja. Nah, rasain bedanya apa, Pak, antara pesawat dengan darat? Ya, ada momen ini aja sih, momen mudik ya. Mudik ngantri gitu ya, Pak, selama perjalanan gitu. Berbeda ya. Kita ada momen-momen inilah, pemandangannya lebih. Sekali-kali sih perlu dicoba juga sih, Pak. Nah, ini kan kita ketahuin, Pak, Sabtu dengan Minggu ini merupakan puncak arus mudik nih, diprediksi. Bapak milih hari ini kenapa, Pak, alasannya, Pak? Karena mungkin kita masih ada pending pekerjaan ya. Nah, tapi sih kalau saya lihat, kalau memang saya lihat di berita tidak sepadat yang dari Merak ke ini ya, ke Sumatera ya. Gitu. Ini mungkin padatnya normal ya bagi saya. Jadi nggak begitu produk seperti yang di Merak itu gitu. Nah, pas saat pulang nanti kita rencana kapan pulang ya, Pak? Kalau saya pulang kemungkinan naik itu, Pak, pesawat. Jadi keluarga pulang naik pesawat? Iya. Baik. Terima kasih, Pak Deden. Siap, sama-sama, Pak. Semoga selamat sampai tujuan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Rendra, tadi kita sudah berbicara dengan salah seorang pemudik
yang menggunakan mobil roda 4 dengan tujuan ke Bogor, Jawa Barat. Dapat saya kabarkan juga bahwa berdasarkan dari data ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu ini atau dari sejak Sabtu dini hari hingga Minggu sore tercatat sebanyak 116.569 orang penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan serta 19.503 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dari berbagai daerah di Pulau Jawa telah menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni ini. Sedangkan untuk pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak tercatat 47.165 orang penumpang serta 8.843 unit kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Jawa. Rendra. Baik, Puji, ini kan kondisinya sangat padat ya, cukup panjang antrian kendaraan. Ini lo apakah ada antisipasi khusus, upaya khusus yang dilakukan oleh pihak ASDP untuk mengurai kepadatan ini? Baik Rendra, dapat saya kabarkan bahwa untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni ini, pihak ASDP telah berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan anggota TNI untuk melakukan penyekatan atau delay system. Sehingga para pemudik ini memperlambat lajunya untuk memasuki pelabuhan ini. Terdapat 2 lokasi delay system, yakni di Jalan Tol Trans Sumatera dan kemudian di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Lampung, di mana di 2 lokasi tersebut terdapat beberapa lokasi rest area yang dimanfaatkan oleh petugas untuk memasukkan para pemudik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke dalam rest area, sehingga terjadi penghambatan laju kendaraan untuk masuk ataupun tiba di Pelabuhan Bakauheni ini, sehingga ketika Pelabuhan Bakauheni ini terdapat penumpukan atau penuh kantong-kantong parkir di setiap dermaga, petugas langsung berkoordinasi untuk menghambat laju kendaraan dengan memasukkan ke rest area baik itu di Jalan Tol Trans Sumatera maupun di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Lampung, sehingga hal itu dinilai efektif untuk memperlambat laju kendaraan dengan melakukan pengecekan bagi tiket-tiket bagi para pemudik yang hendak masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini, di mana dapat saya kabarkan bahwa para pemudik terlebih melakukan pembelian tiket jauh atau sekitar 4 km dari Pelabuhan Bakauheni, sehingga para pemudik ini tidak membeli tiket secara langsung di pelabuhan yang dapat menyebabkan antrian atau penumpukan kendaraan saat melakukan pembelian tiket. Rendra. Baik, terima kasih Pujiansyah, informasi langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali. Dan sejumlah kabar lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.